Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Tristiana Haipi dari kelas Gizi semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Patofisiologi Penyakit 1. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang penyakit tuberkulosis atau biasa yang kita kenal dengan penyakit TBC. Jadi, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis pada paru-paru. Bakteri ini juga dapat menginfeksi organ lain seperti organ pencernaan, organ limfatikular, kulit, sistem saraf pusat, sistem muskuloskeletal, hati, dan sistem reproduksi. Dan penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit yang menular. Patofisiologi dari penyakit tuberkulosis yaitu seseorang yang menghirup bakteri Mycobacterium tuberculosis akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke alveoli melalui jalan napas. Nah, alveoli itu adalah tempat berkembang biaknya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini juga dapat masuk ke dalam bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang, dan korteks cerebri dan area lain dari paru-paru melalui sistem limfa dan cairan tubuh. Sistem imun dan sistem kekebalan tubuh akan merespon dengan cara melakukan reaksi inflamasi. Fagosit menekan bakteri dan limfosit spesifik tuberkulosis menghancurkan bakteri dan jaringan normal. Reaksi tersebut menimbulkan penumpukan eksud di dalam alveoli yang bisa mengakibatkan pneumonia. Penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis yaitu penderita TBC, batuk dan bersin sehingga bakteri menyebar di udara dan dapat dihirup oleh orang sehat sehingga terkena infeksi. Nah, infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri. Gejala umum tuberkulosis. Yang pertama, akan mengalami penurunan berat badan selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Kedua, demam meriang lebih dari sebulan. Ketiga, batuk lebih dari 2 minggu. Batuk ini bersifat non-remitting atau tidak pernah reda dan intensitasnya itu semakin lama semakin parah. Keempat, dada terasa nyeri. Kelima, sesak nafas. Keenam, tidak ada nafsu makan atau nafsu makan berkurang. Ketujuh, mudah lesu atau malaise. Pengobatan penyakit tuberkulosis yaitu adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Jika pasien berhenti meminum obat sebelum waktu yang disarankan, bakteri berpotensi kebal terhadap obat yang biasa diberikan. Akibatnya, TBC akan menjadi lebih berbahaya dan lebih sulit untuk diobati. Obat tersebut harus diminum secara rutin selama 6-9 bulan, sama seperti obat lain. Dan pencegahannya yaitu dengan tidak berkontak langsung dengan penderita TBC dan juga menggunakan masker. Dan penyakit ini juga merupakan salah satu program pemerintah di mana penderita TBC itu diberikan pengobatan gratis. Kemudian makanan atau zat gizi yang tepat untuk penderita tuberkulosis. Itu yang pertama ada karbohidrat. Nah, seorang penderita TBC itu akan mengalami berat badan yang turun dan dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat karena karbohidrat dapat menambah berat badan. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu ada bubur, nasi, kentang, roti, dan gandum. Kemudian ada lemak. Nah, penderita TBC juga itu akan mengalami lesu sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak untuk menambah energi. Contohnya ikan, susu rendah lemak, dan daging rendah lemak. Kemudian ada protein. Protein
itu ada dua, yaitu protein nabati dan hewani. Nah, protein nabati itu ada susu, keju, telur, kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Nah, protein nabati ini tidak dianjurkan untuk dimasak dengan banyak minyak. Kemudian protein hewani itu ada ikan, daging ayam, daging sapi yang tanpa lemak. Dan protein hewan ini tidak dianjurkan untuk dimasak dengan banyak minyak dan juga dengan banyak santan. Kemudian ada vitamin. Vitamin A itu dibutuhkan untuk melawan infeksi bakteri tuberkulosis sehingga mencegah kerusakan yang lebih fatal pada jaringan tubuh. Contoh dari makanan yang mengandung vitamin A ada wortel, tomat, ubi, selada, seledri, hati sapi atau ayam. Kemudian ada vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk mempercepat penyembuhan penyakit ini. Nah, contoh makanannya itu ada minyak ikan salmon, makarel, tofu kuning telur, susu dan produk turunannya. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C ini mempunyai pengaruh besar pada kesehatan paru-paru dan mampu mengurangi peradangan, mempersingkat durasi penyakit. Nah, contoh dari vitamin C ada jeruk, kiwi, melon, jambu biji, pepaya, tomat, brokoli. Kemudian ada mineral yaitu seng. Seng dibutuhkan karena penderita TBC mempunyai kadar seng yang rendah. Oleh karena itu, penderita TBC membutuhkan lebih banyak asupan seng untuk membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Fungsi makanan yang mengandung seng ada kacang mede, jamur, bayam, brokoli, dan bawang putih. Kemudian ada selenium. Nah, selenium berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menjadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk penderita TBC. Contoh makanannya itu ada di seafood, daging, jamur, dan roti. Kemudian yang terakhir ada zat besi. Jadi zat besi dibutuhkan penderita TBC karena penderita TBC itu hemoglobinnya rendah daripada orang yang tidak menderita TBC. Oleh karena itu, penderita TBC lebih rentan mengalami anemia. Nah, makanan yang disarankan yang mengandung zat besi itu ada daging merah, bayam, brokoli, dan sawi. Jadi itulah pembahasan terkait dengan penyakit tuberkulosis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.